Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tentang materi difusi dan disolusi, materi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman pada pertemuan yang sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa difusi dan disolusi ini adalah tahapan yang juga penting dalam proses perjalanan suatu obat sampai kepada masuk ke dalam metabolisme tubuh. Ya, jadi obat itu dalam tubuh akan mengalami beberapa tahapan, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Tapi sebelum melewati tahapan itu semua, obat akan mengalami proses yang satu ini, yaitu difusi dan juga disolusi. Makanya perlu kita ketahui. Apa itu sebenarnya difusi dan disolusi? Difusi adalah proses transfer massa molekul zat yang berkaitan dengan perbedaan konsentrasi. Jadi kalau kita berbicara difusi itu membicarakan proses transfer suatu massa molekul zat dari suatu tempat tertentu ke tempat yang lain, atau suatu kompartemen tertentu ke kompartemen yang lain. Kompartemennya yang seperti apa? Kompartemen yang konsentrasinya adalah konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Ya, jadi yang kita bicarakan adalah proses transfernya. Yang namanya transfer, dia pasti akan melewati suatu jalur. Nah, jalur ini biasanya menjadi barrier atau menjadi pembatas. Jadi antar kompartemen ini ada pembatas. Ya, contoh misalkan kita ke tempat A ke tempat B. Yang menjadi pembatas apa? Pembatasnya adalah jarak. Ya, jaraknya berapa kilo. Kemudian di sana bagaimana medannya. Nah, itu mempengaruhi proses kecepatan kita dari tempat A ke tempat B tadi. Begitu juga dengan molekul obat. Ketika dia difusi, maka transfernya dari suatu kompartemen dengan konsentrasi tinggi menuju ke rendah, ya, kecepatan melewati apa pembatas ataupun jalurnya, ya, seberapa cepat itu yang disebut dengan difusi. Ya. Sedangkan yang disolusi adalah suatu ukuran yang menyatakan banyaknya suatu zat terlarut dalam pelarut tertentu tiap satuan waktu. Ya, jadi kalau disolusi itu adalah membicarakan molekul zat yang terlarut dalam suatu pelarut setiap satuan waktu. Jadi perbedaannya itu, difusi itu adalah proses transfer molekul zat dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain, sedangkan disolusi adalah suatu molekul zat tadi, ukuran yang menyatakan molekul zat tadi terlarut dalam satu pelarut dalam satuan waktu. Ya, kita akan melihat yang difusi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke disolusi. Nah, ini contoh untuk difusi, ya. Jadi saya sampaikan tadi, difusi itu ada suatu jalur yang harus dilalui atau ada suatu batasan, ya, batasannya entah itu jarak, entah itu medannya seperti apa. Nah, dalam dunia farmasi, ya, yang dilewati suatu molekul zat itu adalah ini. Jadi pembatas ataupun barrier atau penghalangnya adalah suatu membran. Nah, jenis-jenis membran diantaranya adalah membran homogen tanpa pori, kemudian membran dari bahan padat dengan pori-pori, yang ketiga adalah membran selulosa. Bentuknya bisa teman-teman lihat. Yang membran tanpa pori ya pasti tidak memiliki celah sama sekali. Sedangkan yang membran dari bahan padat dengan pori ya dia berpori, ya, memiliki lubang-lubang pori. Sedangkan yang selulosa seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita analogikan, ya, misalkan dari dua jenis ini, membran homogen tanpa pori dan membran bahan padat dengan pori-pori. Kira-kira kecepatan difusinya mana yang akan lebih cepat dari dua membran ini? Yang akan lebih cepat adalah membran yang memiliki pori-pori. Kenapa? Karena molekul zat itu akan lebih mudah melewati membran ini dibandingkan dengan melewati membran yang tanpa pori. Ya, jadi asumsinya misalkan di sini ada suatu molekul zat, ya, pada kompartemen dengan konsentrasinya lebih tinggi. Nah, difusi itu apa? Membicarakan transfer molekul zat tadi. Proses transfer molekul zat dari kompartemen sini menuju kompartemen sini. Melalui apa? Membran, ya. Jadi difusi itu adalah proses dari tempat sini menuju sini, ya, dengan adanya penghalang suatu barrier. Barriernya adalah membran ini, ya. Ya, kita bandingkan ketika barriernya adalah membran B, yang itu yang memiliki pori, dengan membran yang tanpa pori. Maka kecepatan difusinya yang lebih cepat yang mana? Yang lebih cepat adalah yang memiliki pori-pori, karena molekul zat tadi akan lebih mudah menembus membran barriernya ini.
ya, dibandingkan dengan membran homogen tanpa pori, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam difusi ini dikenal hukum Fick, ya. Jadi hukum Fick ini adalah molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat yang tinggi seperti yang saya sampaikan tadi menuju obat yang konsentrasinya rendah. Ya, maka dikenal istilahnya rumus dengan dG per dt sama dengan dKa dibagi dengan H dikalikan dengan CS min C, ya. Di mana dQ per dt adalah laju difusi ataupun kecepatan difusi. Kemudian ada D koefisien difusi, K koefisien partisi, A adalah luas permukaan membran, H adalah tebal membran, kemudian CS per C adalah perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa serta media. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui laju difusi, apa yang mempengaruhi dari kecepatan difusi? Ya, 5 hal ini. Apa itu? Koefisien difusi, koefisien partisi, luas permukaan membran, serta tebal membran, dan juga perbedaan konsentrasi dari pembawa ke mediumnya. Kemudian tidak hanya itu, dalam difusi ini juga dikenal hukum Fick 2, hukum Fick 1, mohon maaf. Di mana J sama dengan dm per S dikalikan dt, yaitu sejumlah M benda, sebelah massa benda yang mengalir melalui satuan penampang melintang S ataupun media tadi dalam waktu tertentu. Ya, jadi ada suatu J itu diistilahkan adalah suatu benda, massa benda yang melewati media pada satuan waktu. Ya. Kemudian aliran juga berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi, yaitu dC per dx. Ya. Jadi J sama dengan min D dC per dx. Kemudian juga ada hukum Fick 2, perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu adalah sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam sistem tersebut. Ya, atau dengan rumus dc per dt sama dengan d kuadrat c di per dx kuadrat, ya. Atau seperti ini, ya, hukum Fick 2 ini ingin mengatakan bahwa ketika jumlah obat pada konsentrasi yang lebih tinggi kemudian dia melewati membran dan akan masuk kepada kompartemen yang konsentrasi obatnya rendah, ya, maka jumlah yang berkurang pada konsentrasi pada kompartemen A ini akan sama dengan jumlah kompartemen yang ada pada B, ya. Jadi kurang lebihnya akan seperti ini, ya. Maka jumlah yang berkurang ini akan sama dengan jumlah yang masuk kepada kompartemen yang kedua. Kondisi itu dinamakan dengan kondisi steady state atau massa tuna atau kondisi sink, ya. Itu sama. Jadi kondisi sink, steady state atau massa tuna itu adalah di mana jumlah konsentrasi obat, ya, yang masuk dalam media sama dengan jumlah yang diterima pada kompartemen B atau kompartemen yang menerima. Itu kondisi steady state. Nah, kondisi steady state itu tidak akan dicapai pada awal proses berjalannya difusi, ya. Karena ketika awal difusi, kompartemen A itu jumlahnya berkurang, tapi dia tidak masuk dalam kompartemen B, melainkan dia masuk ke dalam media, ya. Jadi dalam kompartemen A berkurang, tapi dia belum masuk pada kompartemen B, tapi dia masuk ke dalam media atau barrier tadi. Nah, itu belum melewati atau disebut dengan non steady state, ya, kondisi di mana dia obat itu belum sama, yang melewati media yang berdifusi belum sama dengan yang masuk dalam kompartemen B, ya, atau reseptor kompartemen. Nah, contohnya ini. Di sini adalah donor kompartemen, di sini ada reseptor kompartemen. Nah, kondisi steady state, yang awal kondisi non steady state itu adalah sejumlah obat yang ada di sini, ya, akan melewati membran terlebih dahulu. Ya, tapi di sini belum ada sejumlah molekul obat yang diterima. Kenapa? Karena melewati membran terlebih dahulu. Ya, itu non steady state, ya. Kemudian sejumlah obat ini, ya, sedikit demi sedikit akan masuk kepada reseptor kompartemen. Sampai pada akhirnya jumlah yang ada di sini sama dengan jumlah yang terdifusi pada media. Itu disebut dengan kondisi sink atau kondisi steady state pada fase difusi. Nah, seperti itu.
Ya, jadi kondisi steady state atau kondisi sink adalah sejumlah molekul zat yang melewati medium ini sama dengan molekul zat yang diterima pada kompartemen reseptor. Seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke disolusi untuk lebih mempercepat waktu. Ya. Disolusi tadi saya sampaikan bahwa disolusi itu adalah suatu ukuran di mana zat itu terlarut dalam pelarut tertentu dan pada satuan waktu. Ya. Nah, gambarannya ini, ya. Jadi obat itu misalkan dia tablet, ya, ataupun kapsul, maka dia akan mengalami disintegrasi terlebih dahulu, kemudian menjadi granul ataupun agregat, kemudian diagregasi menjadi partikel-partikel halus. Partikel halus ini akan disolusi menjadi dalam bentuk larutannya atau menjadi molekul yang terlarut dalam pelarut sehingga baru dia diabsorpsi, ya, masuk dalam proses metabolisme dan seterusnya. Ya, jadi disolusi merujuk pada proses di mana suatu fase padat, ya, tablet atau tersebut menuju fase larutan. Nah, penentuan jumlah zat aktif yang terlarut dalam berbagai waktu akan memberi informasi tentang kecepatan disolusi, kemudian jumlah maksimal zat aktif yang akan larut, kemudian kinetika kecepatan disolusinya. Ya, jadi kecepatan disolusi persamaan Lois-Whitney itu menyampaikan bahwa dm per dt atau kecepatan disolusi itu sama dengan ds per H kali CS per min C. Ya. Pada kondisi sink atau kondisi tunak, C jauh lebih kecil daripada CS, sehingga dm sama dengan ds kali CS per H, di mana asumsinya K atau koefisien disolusi sama dengan D per H. Salah satu contoh soal untuk disolusi adalah suatu granul obat seberat 0,55 gram dan luas permukaan 0,28 meter kuadrat, atau kalau kita konversi ke cm kuadrat adalah 0,28 kali 10 pangkat 4 cm kuadrat, dilarutkan dalam 500 ml air pada suhu kamar. Setelah menit pertama, sejumlah 0,76 gram itu terlarut. Jika kelarutan obat itu sama dengan 15 mg per mililiter, maka tentukan K atau kecepatan disolusinya. Ya. Yang pertama pada kondisi sink, yang kedua pada kondisi non-sink, kemudian yang ketiga, jika tebal lapisan difusi H pada percobaan di atas sama dengan sekian, maka hitung D. Ya. Baik, maka dalam soal ini sudah kita ketahui, ya. Yang pertama adalah luas permukaan ataupun S, ya, 0,28 kali 10 pangkat 4 cm kuadrat. Yang kedua yang kita ketahui adalah dm per dt-nya, ya, bahwa sejumlah obat itu terlarut pada menit pertama, ya, pada sekian detik, ada 60 detik, sejumlah 760 mg per 60 detik itu yang terlarut adalah 0,76 mg. Kemudian yang kita ketahui yang lain adalah kelarutan obatnya. Kelarutan obatnya adalah 15 mg per mililiter. Maka berapakah kecepatan disolusinya? Ya. Untuk mengetahui kecepatan disolusinya, maka kita gunakan rumus ini. dm per dt sama dengan K dikalikan S dikalikan CS. Kenapa dikalikan CS? Karena ini pada kondisi sink atau kondisi di mana obat dari yang terlarut dan yang akan keluar itu sudah sama, ya, kondisinya sudah sama. Maka kalau kita lanjutkan, dm per dt sama dengan 760 mg, ya, dari ini 76 mg, 760 mg yaitu 0,76 ini larut pada menit pertama, yaitu 760 mg per 60 detik sama dengan K kecepatan dikali dengan S luas permukaan 0,28 kali 10 pangkat 4 cm persegi dikalikan dengan kelarutan obatnya, yaitu 15 mg per mililiter, atau kalau kita rubah dalam bentuk senti sama dengan per cm pangkat 3. Silahkan teman-teman coba cek, jumlahkan, maka hasilnya K sama dengan 3,02 kali 10 pangkat 4 cm per second. Ya, jadi kecepatan pada kondisi sink sama dengan 3,02 kali 10 pangkat min 4 cm per second. Kemudian soal yang kedua,
pada kondisi sink, ya, berapakah kecepatannya pada kondisi sink tersebut? Untuk mengetahui pada kondisi non sink, maka kita harus ketahui, ya, ada tadi clue-nya, setelah 1 menit obat terlarut sama dengan 760 mg, ya, per jumlah pelarut yang digunakan 500 ml sama dengan 1,5 mg per mililiter. Jadi setelah 1 menit pertama itu obat terlarut sejumlah 760 mg per 500 ml, karena 500 ml ini adalah pelarut yang digunakan sejumlah sekian. Maka yang terlarut adalah 1,5 mg per cm pangkat 3, ya. Maka kondisi non sinknya adalah dm per dt, tadi dm per dt sudah diketahui 760 mg per 60 second, sama dengan K dikalikan dengan luas permukaan 0,28 kali 10 pangkat 4 cm2 dikalikan dengan tadi kondisinya non sink, maka CS dikurangi dengan C. CS itu adalah kelarutan 15 mg cm pangkat 3 dikurangi yang sudah terlarut, ya, 1,5 mg per cm pangkat 3, maka K-nya sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 4 cm per second, atau kecepatan disolusinya akan lebih cepat, ya, karena kondisinya non sink, ya. Kemudian soal yang ketiga, jika tebal lapisan difusi H pada percobaan di atas sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 cm, maka hitung D, ya. Maka kita gunakan ketentuan apa? Atau rumus K sama dengan D per H, ya. Sehingga D sama dengan 3,35 kali 10 pangkat min 4, ya. Ini pada kondisi sink yang kita gunakan, kondisi non sink yang kita gunakan, kali 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga diketahui D sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 4 cm2 per second, ya. Seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti ini untuk disolusi, ya. Gambarannya adalah, nah, ini adalah suatu obat, kemudian ini ada alat disolusi, ya. Obat ditaruh di sini, ya. Kemudian alatnya ini akan memutar dengan suhu disesuaikan dengan suhu tubuh 37. Apakah obat ini akan dalam sekejap kemudian semuanya terlarutkan? Tidak, butuh waktu untuk melarutkan sejumlah obat sekian. Nah, ini yang kita cari atau yang disebut dengan disolusi. Berapa kecepatan sejumlah obat pada satuan waktu, ya. Makanya nanti dalam larutan ini akan kita cek ada berapa jumlah obat, ya. Misalkan waktu kelima nanti akan kita ambil dalam waktu ke 5 menit atau 1 menit katakanlah. Pada menit pertama nanti akan kita lihat berapa kadar obat yang ada pada larutan ini, ya. Misalkan ini adalah 500 mg, yang terlarut ternyata hanya pada menit pertama hanya 50, ya. Nah, maka pada menit pertama adalah 50 mg yang terlarut. Ada kecepatan disolusi yang bisa kita hitung, ya, seperti yang contoh soal tadi. Mungkin seperti itu, dan akan kita lanjutkan ke soal yang harus teman-teman kerjakan untuk materi difusi dan disolusi. Soal yang pertama, apa yang saudara ketahui dari difusi dan disolusi? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi difusi? Kemudian dijelaskan. Yang ketiga, hitunglah kecepatan disolusi dari kasus berikut ini. Sebuah granul obat seberat 1,6 gram dengan luas permukaannya 0,7 meter kuadrat dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml pada suhu kamar. Setelah menit pertama 0,8 gram terlarut. Jika kelarutan obat adalah 10 mg per mili, maka berapakah A pada kondisi sink, B K pada kondisi non sink, C jika tebal lapisan difusi ataupun H adalah 5 kali 10 pangkat min 3, maka berapa koefisien difusinya atau D. Ya, silahkan teman-teman kerjakan. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Adapun aturan untuk pengumpulan penugasan nanti akan saya sampaikan di video yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.